Oke, kita lanjutin lagi. Sekarang kita masuk ke materi identity mikrotik. Jadi identity itu untuk menamakan sebuah router gitu. Ya fungsinya untuk memberi identitas sebuah router. Berfungsi untuk memberikan identitas pada router. Kalau misalnya kita punya router banyak maupun dikit, misalnya lebih dari satu, itu kan pasti kita bingung nih mana routernya. Nah, di sini kita bisa ganti nih identitinya supaya kalau misalnya kita punya banyak router, kita bisa manage router tersebut sesuai dengan namanya masing-masing. Nah, di sini contohnya namanya Haris. Gitu. Kita masuk, klik IP address-nya, terus connect. Nah, di sini kalau kalian mau ganti identity, kalian tinggal masuk ke menu sistem yang ada di sini, terus pilih identity. Nah, sebentar, kita masuk ke sistem identity. Lalu ada di sini bisa kita ganti namanya nih, ada tampilan seperti ini. Misalnya kita ganti menjadi router A gitu. Terus kita apply lalu oke. Jadi nanti otomatis akan terganti menjadi router A. Nih kalau kalian lihat di atas kan ada admin at IP address-nya sama ini router A. Kalau kita keluar juga exit, terus kita masuk. Nah di sini ada router A gitu, terus connect. Nah gitu ya teman-teman. Itu fungsi dari yang namanya identity. Nah sekarang ada fungsi not atau comment. Ini sebenarnya nggak diajarin sih kalau di pembahasan training itu, tapi ini menurut saya sangat penting gitu. Not itu atau comment itu kita bisa menandakan interface atau IP address atau rule. Ini tuh untuk memberi catatan pada rule yang kita buat. Jadi misalnya kita mempunyai rule yang banyak, nah kita bisa ganti nih catatannya misalnya ini rule A, ini rule B, ini rule C. Contohnya kayak gini. Nah, misalnya di sini kan ada interface ya. Kalau kalian lihat nih, ada yang warna kuning. Nah, ini comment atau not gitu. Di sini saya namainnya internet sama LAN. Kalau misalnya notnya dihilangin, misalnya ini kita hapus. Oke. Nah, jadinya kayak gini. Jadi notnya itu yang warna kuning nih ya, yang ini. Nah, misalnya di sini kita mau membedakan mana port yang terhubung dengan internet, mana port LAN, mana port wireless. Jadi bisa kita klik interface-nya, terus kita ketik misalnya ini internet. Tinggal klik aja internet. Nah, untuk yang wireless kan ada di WLAN ya. Kita tandain aja misalnya wireless. Ini menurut saya sangat penting gitu, walaupun ini sederhana ya. Tuh. Terus kalau misalnya kita bikin IP address, nah di sini kan kita udah nandain nih. Ini kita hapus misalnya. Nah, ini tuh untuk IP apa sih sebenarnya gitu. Kita bisa tandain ini IP untuk internet misalnya kayak gitu. Nah, jadi ini penting ya, walaupun sederhana tapi penting gitu. Jadi itulah salah satu fungsi dari not atau comment. Nah, sekarang ada manajemen user. Nah, manajemen user ini terbagi menjadi 3. Ada full, ada write, ada read. Nah, kalau full ini kita bisa mengakses full router. Dalam artian tuh kita bisa mengedit konfigurasi, mengedit, terus menghapus, mengupdate, pakai mang semua, gitu. Mengupdate konfigurasi dan lain sebagainya. Jadi kalau full ini benar-benar dia itu bisa ngapain aja gitu. Kalau write ini hampir sama kayak full, cuman tidak memiliki hak akses
sebanyak full gitu. Kalau read hanya dapat melihat apa ya bahasanya, melihat router saja. Nah, kalau write ini hampir sama dengan full, tapi tidak memiliki hak akses sebanyak full gitu. Kalau di mikrotiknya di mana? Kita bisa lihat di mikrotiknya, kita masuk ke inbox, terus di sistem user yang ada di bawah nih, paling bawah. Nah, nanti tampilannya seperti ini gitu. Kalian bisa lihat kalau misalnya saya zoom IP yang paling bawah nih, user. Oh, nggak kelihatan di sini. Mana? IP, sorry, sistem user maksudnya. Di atas watchdog. Nah, kalau yang warna merah ini dia artinya full. Misalnya kita bikin yang write, misalnya namanya Haris 1, grupnya namanya write, passwordnya misalnya admin, confirmnya admin juga, apply. Nah, itu warna hijau. Kalau read itu warnanya putih kalau nggak salah. Haris 2 white, passwordnya admin juga, biar gampang diingat. Ini hanya contoh ya, jadi nanti teman-teman bisa kombinasikan sendiri. Nah, di sini yang digunakan itu kan defaultnya nih, kalau misalnya kita connect ke mikrotik, nah kita mau gunakan yang namanya full ini gitu. Admin full. Jadi kalau di sini kelihatan aktif usernya yang dipakai itu yang admin atau username bawaan. Kalau username bawaan mikrotik itu kan username-nya admin, passwordnya nggak ada gitu. Nah, setelah itu misalnya kita mau login menggunakan yang namanya write gitu. Kita new inbox, kita login nih misalnya di sini. Tadi login di sini artinya sama kayak username ya. Tadi kan namanya hari 1. Passwordnya admin ya. Nah, terus kita connect. Nah, jadi dia kayak gini. Aktif usernya sekarang ada 2 nih aktif, yang admin juga, yang hari 1 juga. Nah, di sini kan admin nih. Di sini yang loginnya admin. Nah, di sini yang inbox 1 logi, yang login hari 1 gitu. Jadi di mikrotik sedang ada 2 user yang meremote mikrotik tuh. Ada yang username admin sama username hari 1. Sekarang misalnya kita mau cek lagi nih, kita bisa new inbox, login, 1 lagi namanya Haris 2, terus connect. Nah, ini tampilan white ya, red. Nah, warnanya putih. Kalau misalnya kita lihat di active user, nah ini ada 3 nih yang aktif. Yang aktif dalam artian itu mengakses router. Ada admin, ada hari 1 sama Haris 2. Sekarang misalnya kita cek nih, yang di read itu dia nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Kita misalnya bikin IP address nih, kita nggak bisa menambahkan. Jadi nggak bisa nambahin, nggak bisa ngapus. Tapi kalau misalnya kita di write, kita masuk ke IP address, kita bisa nambahkan, bisa ngapus juga, bisa memberi komen gitu. Jadi write itu sama full itu nggak jauh beda. Nah, kalau yang ini kan yang Haris 2 itu kan Haris 2 nih, Haris 2 itu kan write ya. Nah, di sini write, ini Haris 2. Nah, itu dia nggak bisa menambahkan IP address atau menambahkan konfigurasi yang lainnya gitu. Ini kalau definisinya hanya dapat melihat router saja. Tidak dapat melakukan mengedit, menghapus atau upgrade konfigurasi. Jadi dia cuma untuk monitoring aja. Atau monitoring router
gitu. Jadi nanti kalian definisinya secara resminya bisa kalian cari di Google. Ini saya ngebahas dengan bahasa saya sendiri yang insya Allah mudah untuk kalian pahami ya gitu. Di pembahasan terakhir ada yang namanya backup service. Jadi kita bisa melakukan backup nih. Jadi sewaktu-waktu router kita kereset atau misalnya kehapus konfigurasinya, kita bisa melakukan restore dengan backup yang sudah kita punya gitu. Caranya kita tinggal ke sistem, terus sistem file. Mana ya sistem file? Sorry, kok sistem file sih? Maaf ya. Masuknya ke ini, ke files. Nah, gitu. Wah, ini udah banyak nih di router ini, banyak backup nih, Dina dan lain sebagainya. Ini misalnya kita hapus kayak gini. Kalau mau ngapus, diklik terus dihapus nih, remove pakai tanda yang ini minus, kita hapus, kita klik, kita hapus. Nah gitu. Nah kalau mau backup gampang caranya, kita tinggal ngeklik tulisan backup yang ada di sini, backup, kita namain, misal namanya Haris backup gitu. Passwordnya kalau misalnya kalian mau aman, dikasih passwordnya misalnya admin aja, terus backup deh, tinggal diklik backup, udah jadi. Nah di sini ada Haris backup gitu. Jadi fungsi backup itu membackup, melakukan backup hasil config pada router. Nah itu bahasa sederhananya. Sekarang kita reset nih, misalnya kita reset. Nah reset MikroTik ini ada di menu sistem reset configuration. Di sistem reset configuration. Nah, di sini kita bahasnya dua dulu ya, yang mudah. Kalau kita centang keep user configuration, itu kita akan membawa routernya ketika kita reset akan masuknya ke setelan pabriknya. Jadi router MikroTik itu punya setelan pabrik gitu. Ada tuh settingan pabriknya gimana, ada IP-nya, ada firewall-nya dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kita benar-benar router kita pengen dibikin kosong, nggak ada apa-apanya, nggak ada konfigurasi apa-apanya, kita tinggal centang no default configuration kayak gitu. Nah ini kalau misalnya saya reset hilang semuanya gitu. Terus gimana kalau misalnya kita ke reset hilang gitu? Nah nanti teman-teman cara nge-restore-nya gampang. Teman-teman tinggal ke file, terus habis itu nge-restore nih, klik backup-annya yang ini, terus tinggal klik restore. Nah passwordnya berapa? Admin. Misalnya kita hapus dulu IP address-nya kita hapus, contoh ini. Nah, lupa kan ceritanya. Nah, terus kita restore. Ini kita klik, kita restore. Restore itu ya kayak mengembalikan hasil yang sudah kita backup. Ini jadinya admin. Restore. Terus yes. Jadi nanti routernya akan keluar sendiri. Terus nanti akan istilahnya kayak restart gitulah untuk mengupdate restore-nya. Close, kita masuk lagi. Nah ini belum keluar routernya karena tadi routernya sedang kita restore ya. Berarti ada backup service sama restore, mengembalikan hasil config pada router dari hasil backup. Nah kayak gitu lah singkatnya. Melakukan reset pada router. Oke, terus kita tunggu routernya connect. Oh ini udah.
Nah, udah connect. Jadi kayak gitu ya. Jadi teman-teman, nanti kita bahasnya sampai sini dulu. Untuk ada materi yang pengen kalian request bisa komen, tapi nanti saya akan memberikan materi-materi yang lain gitu. Oke, sampai sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang bisa ditanyakan. Kalau misalnya ada yang salah bisa dikoreksi. Terima kasih, semoga bermanfaat.